Saya ingin menyampaikan sharing saja Bapak Ibu sekalian, jadi tentang inovasi dan apa-apa yang kami pahami dari tataran praktisi, pengalaman kami selama membantu di lebih dari 20, saya pribadi di lebih dari 20 kota kabupaten. Kemudian kalau untuk Tati mungkin sudah sekitar 50-an kota kabupaten di Indonesia. Baik, Mbak Bu, yuk kita mulai nggih, karena kita bicara inovasi SPBA, mohon izin kita awali dulu dari istilah dulu. Jadi nanti kita memiliki persamaan persepsi dulu tentang apa itu inovasi, apa itu SPBA, apa itu inovasi SPBA, lalu beberapa kunci inovasi itu menurut kajian-kajian praktis di luar negeri maupun akademisi. Definisi inovasi sebenarnya kalau menurut ISO 56000 adalah a new or change entity creating or redistributing value. Bahasa Indonesianya adalah inovasi itu yang kita ingin lakukan adalah entitas, dalam hal ini cara dan alat. Jadi inovasi itu cara dan alat yang baru atau yang merupakan modifikasi dari sebelumnya untuk menciptakan value. Nah, value itu intinya apa ya Pak Bu? Value itu sesuatu yang pengen dicapai seseorang atau penting buat seseorang. Baik, value itu Pak Bu ya. Kemudian inovasi adalah cara dan alat baru atau modifikasi dari cara lama untuk kita menyampaikan sesuatu yang penting buat orang lain. Penting itu kalau dalam ITIL Pak, ITIL itu IT Infrastructure Library Framework, value itu bisa tercapai manakala dua Pak, yakni support performance sama remove constraint. Support performance itu artinya layanan kita itu bisa membantu orang lain mencapai apa yang dia inginkan, atau remove constraint. Remove constraint itu apa? Menghilangkan keterbatasan yang orang-orang punyai. SPBA ini adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini adalah definisinya Bapak Ibu sudah membaca di Perpres 95, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBA. SPBA intinya adalah ketika organisasi pemerintah seperti Bapak Ibu sekalian, baik itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun instansi pemerintah, itu ingin melakukan pekerjaan operasional internal maupun layanan publik eksternal. Lalu menggunakan teknologi informasi komunikasi, entah itu komputer, entah itu laptop, entah itu internet, entah itu fax, entah itu telepon, entah itu HT, entah itu WhatsApp, entah itu email, entah itu SMS, itu sudah TIK Pak. Maka Bapak Ibu sudah dikatakan menggunakan SPBA. Jadi inovasi SPBA begitu kita gabungkan definisinya adalah alat sekaligus proses. Ya, tahapan-tahapan SOP yang baru atau diubah oleh organisasi pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan atau administrasi pemerintah dengan memanfaatkan TIK. Inovasi SPBA bukan sekedar, Bapak Ibu, bukan sekedar mengubah layanan publik manual menjadi layanan publik online dengan syarat administrasi yang sama banyak. Inovasi SPBA bukan sekedar meletakkan banyak layanan di satu gedung atau layanan satu atap dengan proses bisnis tetap berjalan sendiri, tersekat-sekat dan tidak terintegrasi. Kalau masih proses bisnis di belakang mejanya berjalan sendiri-sendiri, masih tersekat-sekat, masih nunggu ya harus urutan, maka itu belum inovasi. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, seringkali ini kesalahan umum, inovasi bukan hanya membuat aplikasi di banyak unit terus-menerus, tetapi masih terus-menerus entry data yang sama. Bahwa inovasi SPBA, Bapak Ibu memanfaatkan teknologi untuk apa? Bapak Ibu mohon fokus kedua hal, yakni proses bisnis sama integrasi data. Semakin maju SPBA, semakin dia terus-menerus melakukan evaluasi proses bisnis. Proses bisnis itu alur kerja Pak. Proses bisnis itu intinya prosedur alur kerja itu selalu dievaluasi. Itu jarang banget orang melakukan evaluasi alur kerja. Ya, selalu yang dipikirkan teknologinya. Yang kedua adalah integrasi datanya. Inovasi SPBA mestinya memanfaatkan teknologi untuk perubahan bisnis yang lebih mudah, lebih pendek alurnya.
Kalau harusnya 5 meja, jadi 3 meja, 2 meja, ini prinsipnya. Lebih sedikit syaratnya, harusnya syaratnya lebih sedikit Pak. Lalu apa? Lebih otomatis. Wes gak usah tak cetok, tak approve. Kalau itu wes podo datane, wes otomatis wes approve aja deh. Gitu. Jadi apa yang bisa diotomatisasi? Sehingga rendah intervensi manusia. Lalu lebih murah gratis, fleksibel waktu tempat, dan lebih proaktif. Nah Bapak Ibu, nah ini perubahan proses bisnis. Kedua adalah integrasi data. Cek Pak, kalau sudah inovasi SPBE, betulkah sekali entry saja? Kalau berkali-kali berarti ada problem dengan inovasi tadi. Kedua cek, akurat dan konsisten diakses dari sistem mana aja. Yang ketiga, real time. Real time itu datanya ya yang ada saat itu. Nah ini untuk ngecek ya Pak, ini untuk ngecek apakah inovasi SPBE Bapak Ibu sudah seperti seharusnya atau tidak. Nah saya dulu pernah sharing dengan Bapak Ibu bahwa sebenarnya kalau ngurusin SPBE, Bapak Ibu Kepala Dinas dan Bapak Ibu Pimpinan, itu sakjane ngurusin 14 komponen gitu. Dulu kan kita pernah cerita itu, 14 komponen. Pertama adalah inovasi proses bisnis dulu. Inovasi proses bisnis ini adalah Bapak Ibu mencari tahu, ngecek ada aktivitas yang bisa dihilangkan enggak? Oh ini bisa dihilangkan saja nih. Ini enggak perlu, ini cukup ngecek di database saja. Adakah aktivitas yang dapat digitalisasi atau enggak? Oh ini saja nih iso diganti dengan data sing di database ini. Ya. Ada yang bisa diotomatisasi enggak? Enggak perlu lagi suratnya sampai ke saya. Wes pokoknya ini sudah sesuai langsung bisa terus. Adakah aktivitas yang dapat dilakukan paralel? Nah itu bentuk-bentuk inovasi ya Pak Bu. Ada enggak aktor yang dapat dihilangkan atau digitalisasi? Adakah data yang dapat diotomatisasi atau diverifikasi secara digital? Lalu adakah biaya yang dapat dihilangkan? Pak Bu saya sharing secara akademik ya. Ini biar Bapak Ibu nanti kalau cerita dan sharing dengan teman-teman akan bisa dapat 7 prinsip rekayasa proses bisnis atau bisnis proses re-engineering. Ada 7 prinsip Pak, monggo. Satu adalah work should be designed such as it is result oriented and not process oriented. Prinsip pertama adalah berorientasilah pada hasil, bukan pada aktivitas. Prinsip kedua, involve those people in the process who face the output. Libatkan orang atau pihak yang menggunakan produk atau luaran dari layanan itu. Nah itu prinsip kedua ini. Jadi libatkan orang atau user yang nanti akan pakai output dari sistem itu sehingga dia bisa validasi. Sehingga Bapak Ibu juga tidak perlu banyak usaha lebih ya dan lebih akurat. Ketiga, prinsip ketiga Pak, merging data collection and processing unit. Selalu pastikan bahwa kita bisa menggabungkan data. Prinsip keempat, share database to interconnect dispersed department. Jadi harus ada database yang bisa di-share, dikoneksikan. Yang kelima, bridging the process which are running on similar line. Jadi kalau ada proses bisnis yang mirip, ya Pak, maka pilihlah satu aja atau dijadikan satu atau dijembatani. Ya. Keenam, decision making should also be a part of the work performance. Prinsip keenam Pak, ketika re-engineering proses bisnis, harus ada ruang untuk pejabat yang berwenang di situ mengambil keputusan. Jadi bukan 100% Pak, bukan 100% harus otomatis Pak ya. Karena akan ada kasus-kasus khusus. Yang ketujuh, prinsipnya capture data at its point of origin. Jadi sebisa mungkin digitalisasi datalah sejak data itu di-entry-kan. Ini saya menyampaikan 7 prinsip Pak, walaupun dalam prakteknya susah ya. Tapi ingat kalau Bapak Ibu sudah memahami wawasan ini, oh aku bisa ngerjakan yang prinsip 1 sampai prinsip 3, prinsip 4 belum. Nah ini Pak, ya dari tadi adalah proses bisnis. Ya, jadi saya tadi mengatakan kuncinya adalah 3 Pak untuk melakukan inovasi SPBE. 1, inovasi proses bisnis, 2, integrasi data. Nah integrasi data Pak, rekomendasi kami berdasarkan pengalaman diskusi dan membantu teman-teman sekalian, fokuslah pada master data, ya, fokuslah pada 3 data Pak, ya teman-teman.
Apa itu? Data kependudukan, kepegawaian, sama keuangan. Ya, kependudukan punyanya Dispenduk Capil, kepegawaian punyanya BKD, keuangan teman-teman bagian keuangan. Fokuslah pada 3 data itu, nanti jadikan 3 data itu sebagai master data. Master data, data rujukan. Lalu Bapak Ibu sekalian, integrasi data bisa dengan membuat data warehouse. Filosofinya data warehouse itu Bapak Ibu bikin satu server, satu ruangan kayak gini besar, semua data dicemplung kayak di sini. Ini data warehouse. Nanti dari data warehouse itu Bapak Ibu sekalian bisa menganalisis data. Kedua, integrasi data Bapak Ibu bisa bikin dengan API Gateway. Bedanya API Gateway sama data warehouse kenapa Pak? Kalau data warehouse itu satu tempat di sini semua data dicemplung ya. Datanya biasanya data terstruktur Pak. Bukan data unstruktur karena nanti larinya ke data lake. Kalau API Gateway Pak, itu datanya masih tetap di sumbernya data. Nah, jadi sekali lagi Pak, yang kedua API Gateway. Dan ini menurut Perpres 95, Bapak Ibu harus membangun API Gateway tadi. Oke. Nah, nanti baru yang sepele nih Pak, single portal kayak Surabaya single window ya. Itu sebenarnya hanya single portal. Lalu single sign on, sekali login ke semua ya. Jadi login satu kayak kalau kita ke Google bisa udah otomatis ke YouTube dan lain-lain. Nah, ini yang sepele. Jadi 2 ini Pak yang harapannya nanti Bapak Ibu bisa kembangkan menjadi dashboard yang bisa menyenangkan pengambil keputusan sehingga bisa dapat support ya, karena ini butuh. Kominfo itu menyediakan tool untuk decision maker, DPRD, Pak Bupati, ya, Kepala Dinas ini perlu disediakan toolnya agar beliaunya itu juga kerjanya lebih ringkas, lebih senang, lebih akurat. Nah, begitu Bapak Ibu dapat, dan juga tool untuk masyarakat, masyarakatnya juga dapat support sehingga Bapak Ibu dapat trust dari pimpinan dan trust dari masyarakat. Tadi sudah tentang layanan publik, next. Kemudian integrasi data, dan yang ketiga adalah membangun budaya inovasi. Ini contoh-contohnya aja, dah terus saja. Ya, ini contoh-contoh nanti bisa dibaca, contoh-contoh aplikasi yang bisa diintegrasikan di data kepegawaian, kependudukan sama keuangan. Next, terus saja. Nah, yang ketiga, ini Pak, kita kelola orangnya. Tadi kan bicara teknologi sama SOP Pak, sekarang orangnya Pak. Jangan lupakan orangnya Pak, orangnya ini yang paling susah. Bangun budaya inovasi, PIC-nya siapa? Pimpinan daerah, Sekda, Ortala, ya, sama Dinkominfo, mau tidak mau. Yang ini Pak kita butuh. Apa ini Pak? Satu, ini beberapa rekomendasi Pak. Beri penghargaan untuk organisasi atau individu yang menghasilkan inovasi. Hargai setiap ide inovasi. Buat momentum event rutin kompetisi inovasi antar OPD, misalnya di hari jadi kota atau kabupaten. Jadi pas antar OPD, hari jadi kota, kabupaten, bagian Ortala dibantu sama Kominfo itu ngumpulkan. Tapi sejak awal dikasih tahu nanti akan ada penghargaan. Lalu yang ketiga Pak, latih kemampuan thinking out of the box dengan membuat acara rapat perumusan program dengan diawali dengan brainstorming, ide bebas, dan di lokasi yang tidak biasa. Saya beri bold ini. Jadi sarannya ya mulailah dari ketika bikin perumusan program, awali dengan brainstorming Pak. Brainstorming itu adalah konsep bebas ngomong apa aja, bebas nyampaikan ide apa saja, dan jangan dikritik dulu. Sampaikan dulu semuanya, tulis semua di layar dulu, di ini, baru terus kemudian satu persatu dibahas. Lalu ATM Pak ya, ini udah jelas, amati, tiru, dan modifikasi. Praktik baik, organisasi, Pemda, negara lain. Dan akhirnya Pak, jangan lupa dokumentasi setiap perubahan atau inovasi. Bapak Ibu ketika bikin inovasi, foto baseline-nya, foto baseline itu mulainya dulu seperti apa, setelah berapa tahun seperti apa. Sehingga Bapak Ibu bisa, ya setidaknya pertama bahagia, oh alhamdulillah berapa banyak inovasi yang saya lakukan. Kedua adalah Bapak Ibu bisa men-trace back, oh dulu dari ini gitu. Ya. Nah ini Pak Bu, 3 nggih, saya ulangi lagi, inovasi SPBE kata kuncinya 3. 1 adalah re-engineering proses bisnis atau budayakan, programkan minimal setahun sekali untuk melakukan evaluasi alur kerja, SOP, prosedur, layanan publik, dan SOP internal. Kedua, integrasi data, di mana integrasi data fokus pada 3 data sebagai master data, data kependudukan, data keuangan, Bapak Ibu, dan data kepegawaian dengan membangun data warehouse
dan sistem penghubung layanan, nggih. Yang ketiga, bangun budaya inovasi. Gitu ya. Dan itu PIC-nya rata-rata adalah kepala daerah, Sekda, Ortala, Kominfo. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.